Hai, kembali lagi dengan saya Taufik Sastra. Udah lama nih nggak upload video sampai rambut gondrong. Ya, di video kali ini saya akan nge-react pesan dan kesan mahasiswa waktu mengikuti kuliah dengan saya. Kebetulan di semester kemarin ini saya ngajar mata kuliah Human and Computer Interaction. Jadi di akhir perkuliahan saya minta kepada mahasiswa, kalian kasih dong pesan dan kesan terhadap saya. Jadi waktu itu saya meminta mahasiswa 3 hal. Pertama, kemampuan apa yang kalian rasakan meningkat mengikuti mata kuliah waktu itu dengan saya. Dan yang kedua, apa yang harus saya pertahankan atau saya tingkatkan. Dan yang ketiga, apa yang harus saya perbaiki. Oke, kita langsung aja melihat pesan dan kesan mahasiswa yang pertama. Dari anak ini adalah ramah dan kegaulan yang mengerti kekurangan masing-masing mahasiswa. Jadi bagi saya pribadi tidak jenuh dalam belajar. Ditingkatkan, pokoknya the best lah Pak. Jadi sebagai seorang dosen ya kita harus mengerti kekurangan mahasiswa, karena di satu kelas itu mahasiswa mungkin ada 50 mahasiswa atau 60 mahasiswa, dan dari seluruh mahasiswa itu ya mungkin mereka memiliki kemampuan daya tangkap yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah itu yang butuh dimengerti oleh seorang dosen. Jadi mungkin dengan suatu metode atau pendekatan sebagian mahasiswa bisa menangkap dengan cepat, mungkin sebagian mahasiswa lagi lambat menangkap. Nah bagi yang lambat menangkap ini butuh pendekatan yang berbeda. Nah itu seorang dosen harus melakukan seperti itu. Oke, yang perlu saya koreksi menurut cara kuis, lalu memaksa mahasiswa berpikir cepat sampai kurang fokus karena mengejar poin di web quiz. Oke, jadi untuk kuis sendiri saya menggunakan website, bukan aplikasi sih, website dari Quizizz. Alasan saya pakai website itu ya karena live score ya, skor langsung live pada saat itu juga, dan setelah selesai kuis mahasiswa bisa tahu skornya seperti apa dan ada leaderboardnya. Itu untungnya bagi mahasiswa, dan bagi saya sebagai seorang pengajar dengan menggunakan Quizizz itu saya bisa tahu soal mana yang mahasiswa banyak salah dan soal mana yang mahasiswa banyak benar hanya dalam hitungan ya sebentar aja resultnya bisa ketahuan. Untuk tentang Quizizz nanti mungkin saya akan bikin video sendiri tentang Quizizz ini, dan video ini bukan disponsorin oleh Quizizz ya. Berikutnya pesan dan kesan mahasiswa terhadap saya ngajar yaitu adaptasi, ketenangan, dan syahdu. Kayaknya ini anak pujangga mungkin ya, pakai bahasa syahdu. Adaptasi, ketenangan, dan syahdu. Iya sih, dosen itu harus terus mengasah skill adaptasinya. Mungkin dari kelas A, kelas B, kelas C itu butuh penyesuaian atau butuh pendekatan yang berbeda. Dan seorang dosen itu ya harus tenang sih. Ya saya ngajar ya terus mengasah ketenangan saya dalam mengajar. Mungkin maksudnya ketenangan di sini adalah nggak gampang marah, apalagi dosen-dosen yang usianya relatif muda mungkin gampang marah kalau mahasiswanya bandel. Ya memang kalau mahasiswa bandel itu sih wajar, kalau nggak bandel ya begitulah kadang mahasiswa kan. Kita sendiri mahasiswa mungkin juga ada bandel-bandelnya dengan dosennya dulu. Jadi hal itu merupakan hal yang wajar, dan seorang dosen ya memang harus tenang. Ya, syahdu. Saya nggak tahu komentar apa lagi tentang syahdu ini. Udah lama nggak dengar bahasa syahdu, dan ini ada bahasa syahdu. Next. Ini panjang nih kayaknya, mahasiswanya malah storytelling di sini, tapi kayaknya mungkin saya bacakan beberapa poinnya aja ya. Oke, yang harus dipertahankan yaitu cara mengajar Pak Taufik, termasuk unik dan cara mengajarnya membawa santai dan memiliki value dalam cara mengajarnya ini. Sebenarnya nggak unik sih cara ngajar saya itu, sebenarnya sama aja dengan dosen-dosen pada umumnya. Ya mungkin mahasiswa merasakan unik, ya mungkin saya mengemasnya sedikit berbeda saja. Contoh dalam pemberian tugas, mahasiswa mengerjakan tugas dan tugasnya itu saya minta mahasiswanya upload di Instagramnya, atau saya suruh mahasiswanya bikin video untuk di IGTV. Jadi nanti di tag saya dan di tag ke keluarganya. Jadi tujuannya sebenarnya biar keluarga juga tahu kalau dia kuliah online dan ini tugas dari hasil dia kuliah online tersebut. Itu aja sih sebenarnya, dan ya sebenarnya biasalah, nggak ada hal yang unik sih. Dan barbar dalam ngajar. Mahasiswa ini merasa saya barbar dalam ngajar, tapi memang iya sih, ngajar itu saya barbar. Mungkin maksudnya barbar, saya suka kalau ketemu mahasiswa lagi pakai headset apa, langsung saya tanya, itu headset baru ya, bagus nggak?
Lalu oke nggak tuh, merek apa itu, kamu YouTuber gaming ya, karena dia pakai kursi seperti YouTuber gaming. Jadi ya mungkin itu mahasiswa merasa barbar. Sebenarnya itu cara saya untuk biar bisa berkomunikasi dengan mahasiswa atau membuat mahasiswa juga aktif untuk berkomunikasi dengan saya. Oke, next. Oke, menurut saya Pak Taufik sudah perfect dalam mengajar, kesabaran yang tinggi, selalu berusaha menjelaskan agar mahasiswa dapat mengerti. Mahasiswa juga tidak mudah bosan karena beliau gaul dan tahu topik yang nyambung dengan mahasiswa. Ya, ini sebenarnya bukan sayanya ya, tapi ini memang teknik dasar dari presentasi, karena pada saat kita presentasi kita harus mengenali audiens kita. Nah, jika audiens kita itu ya kita sudah tahu mahasiswa dan usianya mungkin 18 sampai 20 tahun, ya tentu kita harus mengupdate informasi tentang mahasiswa yang usianya 18 sampai 20 tahun itu mereka sibuknya tren apa sih? Apakah tentang TikTokan, apakah tentang game Mobile Legend, game PUBG, istilah-istilah di mereka, mabar dan segala macam. Ya walaupun usia saya dengan mahasiswa yang saya ajar terakhir ini mungkin selisih sekitar 15 tahun. Jauh ya, 15. Ya kisaran 15 tahun ya, mahasiswa kan semester 1 umurnya mungkin 18, 19 dan ya selisihnya 15 tahun. Ya saya berusaha untuk nyambung dengan mahasiswa. Ya cara saya nyambung ya saya mesti mengupgrade diri untuk apa sih yang anak-anak seusia mahasiswa itu lagi trennya seperti apa. Apa yang mesti saya koreksi? Nggak ada. Maksudnya merasa saya sudah perfect. Sebenarnya saya nggak perfect juga sih. Banyak hal yang kurang sih dari saya mengajar. Ya terima kasih lah kalau kamu ngerasa saya perfect. Oke, yang terakhir ada kemampuan yang meningkat. Mahasiswa ini merasa bahwa kemampuan bicara saya lebih baik dari sebelumnya, lebih berani untuk berbicara, speak up dan presentasi. Ya, karena saya suka nanya-nanyain mahasiswa, apalagi yang suka join kelasnya cepet, nggak belakangan ya kan, saya biar ada interaksi, jadi saya suka nanya-nanya. Jadi mungkin dengan ini mahasiswa merasa dulunya dia nggak aktif berbicara, sekarang jadi aktif berbicara. Oke, yang perlu saya pertahankan, cara mengejar Pak Taufik sudah sangat-sangat bagus. Sebenarnya nggak begitu bagus-bagus juga sih, standar aja sih sebenarnya. Ya mungkin kamu merasa sangat bagus, tapi ya mungkin masih banyak hal yang mesti saya koreksi untuk ngajar. Oke, cara Bapak membuat mahasiswa berinteraksi satu sama lain. Apalagi berkuliah di masa pandemik seperti ini, Pak Taufik tahu betul cara menghidupkan suasana kelas walaupun dengan kondisi secara online. Ya, memang udah ini semester kedua kita melaksanakan kuliah secara online atau bahasa Indonesianya daring. Tentu pendekatan antara kuliah secara luring, tatap muka langsung di kelas, dengan secara daring, tentu seorang dosen perlu melakukan pendekatan yang berbeda. Mungkin dengan metode yang biasa di luring, sedangkan sekarang itu di daring, itu perlu saya sedikit berimprovisasi lah, agar suasana itu menjadi hidup. Contohnya, saya minta mahasiswa untuk tugas, mereka bikin grup khusus untuk di tugas malam itu aja, bukan grup kelas tapi grup diskusi aja. Jadi mereka berdiskusi di grup itu dan hasil diskusinya itu di screenshot dan dikirim ke saya. Jadi mau nggak mau ya mahasiswa menciptakan interaksi itu sendiri. Jadi kalau belajar secara daring itu, saya sebagai dosen hanya menyampaikan materi saja secara slide-nya, saya next lalu ngomong, kan interaksinya kurang. Jadi saya buat mahasiswanya itu saling berdiskusi dan ya mereka bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Oke, yang harus dikoreksi sebenarnya nggak ada yang perlu dikoreksi Pak, tapi karena saya suruh jadi ada. Oke, mahasiswa merasa tugas membuat video ditiadakan, soalnya banyak mahasiswa yang nggak kurang suka membuat video, apalagi mesti diupload di IG. Ya, kebetulan karena dosennya suka bikin video, jadi kalian ya kena korban. Saya minta juga bikin video. Ya sebenarnya itu untuk melatih kalian berani berbicara di depan kamera, ya kan? Karena kuliah kita daring, jadi kalau nggak begitu ya kalian juga nggak ada waktu untuk berbicara di depan kamera. Tapi untuk beberapa mahasiswa saya yang emang YouTuber atau content creator, ya itu hal bukan menjadi kendala bagi mereka, dan mereka malah seneng kalau dikasih tugas kayak gitu. Ini bagi yang nggak biasa berbicara. Jadi tujuan saya sih memang
biar kalian aktif untuk berbicara, karena ya namanya kita kuliah daring kan, kalian ngomongnya depan kamera kan, depan, kalau di laptop depan webcam, kalau kalian kuliahnya pakai HP ya di depan kamera HP kalian, atau kalian kuliahnya pakai kamera DSLR atau mirrorless ya kalian ngomongnya kan di depan kamera. Jadi hanya untuk membiasakan itu aja, kali aja dari sana kalian jadi content creator. Dan apalagi harus diupload di IG, mungkin malu kali ya lagi kuliah, atau mungkin videonya ngerasa videonya kurang maksimal ya, tujuannya biar orang-orang tahu kamu kuliah online tuh ngapain sih ini. Jadi baik atau enggak ya itu progres ya. Gitu aja, hanya itu aja Pak, terima kasih banyak ya. Terima kasih udah ngikutin kuliah dengan saya. Semoga pesan dan kesan kalian ini bisa menjadi masukan bagi saya untuk perbaikan saya mengajar ke depannya, bagaimana pendekatan lagi ke mahasiswa agar apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Oke, segitu aja konten saya nge-react pesan dan kesan ke mahasiswa. Ini mungkin video react saya yang pertama, jadi beginilah videonya. Oke, sebelum itu saya lihat 98% dari kalian yang nonton video saya belum subscribe channel saya. Ya, silakan di subscribe aja channel ini biar rame. Dan jika kalian ada video saya yang kalian rasa bermanfaat, ya bisa kalian share juga ke teman-teman kalian lainnya. Oke, segitu aja video react pertama saya. Semoga bisa lagi bikin video react. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.